Seorang kiai ternama menghembuskan napas terakhir, dan warga desa berduka. Namun saat jenazahnya hendak dikuburkan, tanah pemakaman menjadi keras seperti batu. Saat para penggali kubur berusaha meneruskan, mereka melihat sesuatu yang mengerikan keluar dari dalam tanah. Apa yang sebenarnya dirasakan kiai sebelum meninggal? Ternyata, di sebuah desa kecil di Nganjuk, Jawa Timur, hiduplah seorang kiai bernama Maulana. Sosoknya begitu dihormati, bukan hanya oleh para santri, tetapi juga oleh seluruh warga desa. Ia dikenal sebagai pribadi yang lembut, penuh kebijaksanaan, dan dipercaya memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Setiap hari, kajian yang ia pimpin selalu dipadati oleh orang-orang yang haus akan ilmu dan bimbingan. Namanya senantiasa disebut dalam doa-doa masyarakat, sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas kehadirannya. Tak hanya dalam urusan agama, Kiai Maulana juga sering menjadi tempat masyarakat meminta nasihat dalam berbagai persoalan kehidupan. Siapapun yang datang ke rumahnya selalu disambut dengan senyum ramah dan kata-kata yang penuh ketenangan. Keberadaannya seakan menjadi cahaya yang menerangi desa, membawa rasa damai dan harapan bagi mereka yang memerlukan bimbingan. Banyak santri bercita-cita mengikuti jejaknya, mengamalkan ajaran Islam dengan ketulusan dan kebijaksanaan seperti yang telah mereka pelajari darinya. Masyarakat percaya bahwa desa mereka diberkahi berkat keberadaan Kiai Maulana. Setiap kali terjadi masalah besar, baik bencana alam maupun persoalan sosial, mereka akan berkumpul di masjid untuk meminta bimbingan dan doa dari beliau. Suaranya yang menenangkan, doa-doanya yang khusyuk, serta kebijaksanaannya dalam memberi solusi membuat banyak orang merasa tentram hanya dengan mendengarkannya berbicara. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Wajah yang dulu penuh semangat kini tampak pucat. Matanya tak lagi bercahaya seperti dulu, dan langkahnya mulai goyah. Hingga suatu hari, tanpa peringatan, sebuah penyakit misterius menyerangnya. Awalnya, ia hanya mengeluhkan nyeri di perutnya, sesuatu yang tampak biasa. Namun, hanya dalam beberapa hari, kondisi tubuhnya memburuk secara drastis. Perutnya mulai membengkak secara tak wajar, menyebabkan banyak orang khawatir. Para santri dan warga desa segera membawanya ke dokter terbaik yang mereka kenal, berharap ada penjelasan medis yang masuk akal. Namun, para tabib dan dokter kebingungan. Tak ada diagnosis yang jelas, dan tak ada pengobatan yang mampu meredakan penderitaannya. Segala macam ramuan tradisional diberikan, doa-doa terus dipanjatkan, namun penyakit itu terus menggerogoti tubuhnya. Suhunya semakin tinggi, tubuhnya berkeringat deras, dan yang paling mengerikan, belatung mulai bermunculan dari dalam perutnya. Awalnya hanya beberapa, namun seiring waktu, jumlahnya semakin banyak, merayap keluar dari luka yang entah bagaimana muncul di tubuhnya. Ya Allah, apa yang terjadi pada Kiai Maulana? Bisik seorang santri dengan suara gemetar. Matanya membelalak ngeri menyaksikan kondisi gurunya yang semakin memburuk. Kita harus terus membacakan doa untuk beliau. Ini mungkin ujian yang harus beliau jalani, sahut santri lain dengan suara yang bergetar antara harapan dan ketakutan. Berita mengenai kondisi Kiai Maulana menyebar cepat ke seluruh desa. Warga berbondong-bondong datang ke rumahnya. Sebagian duduk di halaman seraya melantunkan doa, sementara yang lain menangis terseduh di sudut-sudut ruangan, merasa tak berdaya melihat pemimpin spiritual mereka dalam penderitaan yang begitu mengerikan. Tidak ada yang dapat memahami penyakit misterius yang menggerogoti tubuhnya. Kiai Maulana, sosok yang selama ini menjadi tempat berguru dan mencari petunjuk, kini hanya bisa terbaring lemah, seolah menanti keajaiban yang tak kunjung datang. Hingga akhirnya, di tengah keheningan malam, Kiai Maulana menghembuskan napas terakhirnya. Suasana desa yang sebelumnya tenang berubah menjadi penuh duka. Kesedihan merayap ke setiap sudut rumah, membuat suasana semakin suram. Isak tangis terdengar di antara para santri yang berkumpul, saling berpelukan untuk menguatkan satu sama lain. Kehilangan sosok panutan yang begitu dihormati menjadi luka mendalam yang sulit terobati bagi mereka semua. Hari pemakaman pun tiba. Sejak fajar, rumah duka dipenuhi oleh para pelayat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Santri-santri terlihat duduk melingkar, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lirih. Tangisan tertahan terdengar dari sudut-sudut ruangan, sementara keluarga almarhum duduk dengan wajah muram, masih sulit menerima kenyataan. Ketika matahari mulai meninggi, prosesi pemakaman pun dimulai. Jenazah Kiai Maulana dimandikan, dikafani, lalu diletakkan ke dalam keranda dengan hati-hati. Sejumlah santri dan warga bergantian mengangkatnya, bersiap menuju peristirahatan terakhir. Namun,
Sejak awal perjalanan menuju makam, perasaan ganjil mulai menyelimuti. Langit yang tadinya cerah perlahan-lahan berubah kelam. Awan menggantung rendah seolah menekan suasana yang semakin berat. Angin bertiup pelan tetapi membawa hawa yang tidak biasa, membuat beberapa orang merapatkan sarung dan kain mereka. Di sepanjang jalan menuju pemakaman, para pelayat berjalan dalam keheningan yang tegang. Beberapa santri berbisik di antara mereka, merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Tidak hanya itu, beberapa burung gagak terlihat bertengger di pohon-pohon sekitar jalan setapak, mengeluarkan suara serak yang terdengar seperti pertanda buruk. Para warga mulai gelisah, bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan atau sebuah pertanda yang lebih besar. Ketika para penggali kubur mulai menggali tanah, mereka segera menyadari ada yang tidak biasa. Tanah yang biasanya gembur dan mudah digali kini terasa keras seperti batu. Cangkul mereka berulang kali menghantam tanah, namun hanya sedikit yang terangkat. Keringat mulai bercucuran di dahi para penggali, dan wajah mereka memperlihatkan kebingungan serta kecemasan. Kenapa tanah ini keras sekali? Padahal semalam turun hujan, ujar salah satu penggali sambil mengusap keringat di dahinya. Aku juga merasa ada yang janggal. Lihat ini, setiap kali kita menggali, tanahnya kembali menutup seperti belum pernah disentuh. Sahut yang lain sambil menunjuk ke dalam lubang yang perlahan menutup dengan sendirinya. Beberapa warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik-bisik. Perasaan tak enak menjalar di antara mereka. Astagfirullah, apakah ini pertanda buruk? Bisik seorang ibu tua yang memegangi tasbihnya dengan erat. Khawatir proses pemakaman tidak bisa dilanjutkan, akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan ekskavator. Alat berat itu pun mulai menggali, dan perlahan-lahan liang lahat terbentuk meskipun tetap dengan kesulitan yang tidak biasa. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Saat keranda diangkat untuk dibawa ke liang lahat, para pembawa jenazah merasakan sesuatu yang aneh. Sebelumnya, mereka telah mencoba mengangkat keranda di rumah duka dan tidak ada masalah. Tetapi kini, saat hendak dimasukkan ke dalam kubur, keranda terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ya Allah, kenapa berat sekali? Padahal tadi kami bisa mengangkatnya dengan mudah, keluh salah satu santri yang berada di depan. Mereka mencoba mengerahkan tenaga lebih banyak, namun tetap saja keranda itu nyaris tak bergeming. Para pelayat yang menyaksikan kejadian itu mulai merasa ketakutan, sementara beberapa orang mulai membaca doa dengan suara gemetar. Seakan menambah kengerian, angin yang sebelumnya hanya berembus pelan kini bertiup semakin kencang. Langit yang tadinya cerah seketika berubah mendung. Awan-awan hitam bergulung di atas desa, menambah suasana yang semakin mencekam. Daun-daun beterbangan, dahan pohon bergoyang liar, seolah alam ikut gelisah atas kejadian yang sedang berlangsung. Beberapa warga mulai merapatkan sarung dan kain mereka, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayap dalam hati. Saat jenazah hendak dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba terdengar suara gemerisik aneh dari dalam tanah. Para penggali kubur yang bersiap menurunkan jenazah tertegun. Mata mereka membelalak saat melihat sesuatu yang mengerikan. Dari dalam tanah yang baru saja digali, ribuan belatung putih kekuningan merayap keluar, bergerak dengan cepat seolah menunggu kedatangan jenazah Kiai Maulana. Astagfirullah, apa ini? Teriak salah satu penggali sambil melangkah mundur ketakutan. Orang-orang yang melihat kejadian itu langsung gempar. Beberapa santri yang tadinya membantu prosesi pemakaman langsung menjauh. Beberapa di antara mereka bahkan menjatuhkan cangkul dan skop yang mereka pegang. Kepanikan melanda. Suara-suara doa mulai terdengar di antara mereka yang masih bisa menguasai diri. Cepat, kita harus segera menguburkannya, seru seorang tetua desa dengan suara bergetar, mencoba mengendalikan situasi. Dengan terburu-buru, jenazah Kiai Maulana diletakkan ke dalam liang lahat. Tidak ada lagi prosesi yang tertata dengan tenang. Semua dilakukan dengan ketergesaan. Mereka menimbun tanah dengan cepat, tidak peduli bahwa beberapa di antara mereka masih gemetar ketakutan. Begitu liang lahat tertutup sepenuhnya, keheningan menyelimuti tempat itu. Namun, sebelum mereka sempat menarik napas lega, sebuah suara lirih terdengar dari dalam tanah. Awalnya samar, tetapi semakin jelas. Suara itu bukan suara biasa, melainkan seperti rintihan seseorang yang meminta pertolongan. Tolong, tolong aku. Warga yang mendengar suara itu langsung pucat pasi. Rasa takut menguasai mereka, membuat beberapa orang mundur dengan langkah gemetar. Seorang ibu yang berdiri agak jauh langsung menggenggam erat tasbihnya, bibirnya bergetar, mengucap istighfar dengan suara hampir tak terdengar. Tangannya bergetar, matanya terbelalak melihat kejadian yang sulit diterima akal. Dari dalam tanah,
samar-samar muncul bau busuk yang menyengat, menusuk hidung setiap orang yang berada di sekitar makam. Bau itu semakin menyengat seiring dengan suara rintihan yang terdengar semakin jelas dari dalam liang lahat. Beberapa orang menutup hidung mereka dengan kain atau sarung, sementara yang lain langsung menjauh, merasa tak sanggup menahan aroma mengerikan yang muncul entah dari mana. Di atas langit, seekor burung gagak berputar-putar, mengeluarkan suara serak yang nyaring, seakan mengawasi prosesi pemakaman dari atas. Suasana semakin mencekam. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, menghubungkan tanda-tanda ini dengan hal-hal yang di luar nalar. Ini bukan kejadian biasa, gumam seorang pria tua, wajahnya penuh kecemasan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pemakaman ini. Tiba-tiba, seorang warga yang ikut dalam pemakaman jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya menggeliat, tangan dan kakinya kejang-kejang, sementara mulutnya berkomat-kamit tanpa kendali. Matanya terpejam erat, napasnya tersengal. Beberapa warga berusaha menolongnya, namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, suara berat keluar dari bibir pria itu. "Kalian semua tertipu," teriaknya dengan suara yang bukan miliknya. Suaranya serak dan dalam, bukan seperti suara biasanya, membuat bulu kuduk semua orang meremang. Beberapa warga langsung berteriak ketakutan, sementara yang lain hanya bisa berdiri mematung, terperangah oleh kejadian yang semakin tidak masuk akal. "Dia bukan orang suci seperti yang kalian kira," lanjut suara itu, semakin berat dan menggema di udara yang terasa semakin dingin. "Selama ini dia menyembunyikan dosanya di balik jubah kesalehan. Dia tidak pernah bersedekah, meskipun memiliki harta berlimpah. Uang zakat, sumbangan masjid, semuanya ia gunakan untuk kesenangannya sendiri." Para santri dan warga yang hadir terdiam. Wajah mereka menyiratkan keterkejutan yang mendalam. Beberapa dari mereka menatap satu sama lain, berharap ini hanya kesalahan pendengaran. Namun, bisikan-bisikan mulai menyebar di antara kerumunan. Kecurigaan yang selama ini terkubur dalam ingatan mereka perlahan muncul kembali. "Aku ingat," bisik seorang santri dengan suara gemetar. "Dulu pernah ada rumor bahwa Kiai punya rumah mewah di luar desa. Tapi siapa yang berani mempertanyakannya?" "Benar," tambah seorang pria tua dengan nada lirih. "Aku pernah mendengar ada seorang gadis yang dinikahinya, lalu tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Tapi orang-orang hanya diam karena dia seorang kiai." Warga mulai saling bertukar pandangan. Beberapa di antaranya menundukkan kepala, merasa tertipu oleh sosok yang selama ini mereka hormati. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin yang terdengar. Kini, kebenaran yang selama ini tersembunyi perlahan mulai terkuak. Para tetua desa dan santri yang masih bingung akhirnya memutuskan untuk mengadakan doa bersama dan memohon ampun kepada Allah atas nama Kiai Maulana. Mereka berkumpul dalam lingkaran, membentuk barisan yang rapi di sekitar makam, dan mulai melantunkan surah Yasin dengan penuh kehusyukan. Suara mereka bergetar, menggema di antara hembusan angin yang masih berdesir. Beberapa warga menundukkan kepala, berdoa dalam hati, sementara yang lain tak kuasa menahan air mata. Seiring dengan doa yang terus mengalun, perlahan suasana yang tadinya penuh ketegangan mulai terasa lebih tenang. Pria yang tadi kerasukan mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Napasnya yang sebelumnya tersengal kini lebih teratur. Perlahan, ia membuka matanya. Kebingungan tergambar jelas di wajahnya. "Apa yang terjadi?" gumamnya dengan suara lemah. Ia melihat sekeliling, merasa bingung dengan semua mata yang tertuju padanya. Beberapa warga segera membantunya duduk, memberikan air putih untuk menguatkannya. Seiring dengan kesadarannya yang kembali, angin yang sebelumnya berhembus kencang tiba-tiba berhenti. Seolah alam pun ikut merestui prosesi tersebut. Langit yang mendung perlahan-lahan mulai terang, dan suara burung-burung kembali terdengar, mengusir keheningan yang sempat membekap desa. Warga saling bertukar pandangan, menyadari bahwa kejadian aneh yang mereka alami akhirnya mulai mereda. Setelah pemakaman selesai, warga segera pulang sambil membicarakan kejadian itu. Bagi mereka, ini adalah pelajaran berharga bahwa amal dan dosa seseorang akan terbawa hingga ke liang lahat. Tak ada yang bisa menyembunyikan kebenaran di hadapan Tuhan. Ketika tak ada lagi orang di area pemakaman, tiba-tiba liang lahat Kiai Maulana yang telah tertutup tanah itu mendadak bergerak perlahan. Tak ada yang menyaksikan kejadian itu. Tak ada yang tersisa di pemakaman selain suara angin yang mendesir lirih di antara pepohonan. Tiba-tiba, dari dalam kuburan, sebuah tangan busuk penuh luka mencuat keluar. Jari-jarinya yang kurus gemetar, seperti meraba-raba mencari sesuatu. Kulitnya yang telah hancur terkelupas,
Belatung masih merayap di antara daging yang tersisa. Bau busuk menyebar perlahan, menusuk hidung, memenuhi udara malam yang sebelumnya tenang. Di kejauhan, seekor burung gagak kembali berputar-putar, mengeluarkan suara serak yang tajam, seolah memberi pertanda bahwa sesuatu belum benar-benar berakhir.